Kepada Pak Dandim kami persilakan waktu 15 menit. Kami persilakan. Ini sebelum saya nanti berbicara, ini sepertinya kaki saya gemeteran dari tadi itu. Karena di depan saya ini guru-guru saya semua ini, sampai guru ngaji saya pun ada di sini itu. Ada yang senyum-senyum di pojok sana itu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Tapi karena tugas saya harus mengisi, ya saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ulama, penasihat MUI Depok, ketua MUI dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para guru-guru saya yang banyak memberikan nasihat, wejangan, arahan kepada saya yang tidak bisa juga saya ukur kedalaman ilmunya dan manfaatnya, dan para rekan-rekan Umaro di sini, ada Bu Sekda yang mewakili Pak Wali Kota, Pak Markuat yang mewakili Pak Kapolres, dan seluruh rekan-rekan OPD. Kemudian para pemuka agama, tadi kami lihat ada dari Konghucu, dari Matakin, dari Nasrani, Hindu, Buddha, sahabat-sahabat saya. Izinkan saya pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Karena judulnya saja wawasan kebangsaan, maka kita akan berbicara seputar bahwa kita adalah satu, yaitu anak bangsa Indonesia. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa ada maksud menggurui, saya izin menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan itu sendiri adalah bagaimana cara pandang kita sebagai sebuah bangsa melihat Indonesia. Ini saya sepertinya agak terkunci. Mohon izin, apakah saya boleh sambil berjalan-jalan karena saya mesti menunjuk. Mohon maaf. Jadi seperti yang kita lihat di sini adalah bagaimana kita melihat Indonesia, di mana dari segi letaknya kita di antara dua benua. Artinya kita ini merupakan daerah transportasi mereka. Ini kalau tidak melewati wilayah kita, maka dia harus melambung ke sini, dan itu tidak efisien. Biayanya lebih mahal. Selanjutnya kita juga berada di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, sehingga jalur perdagangan yang dari arah sini menuju ke sini lewatnya adalah di perairan kita. Ini makna bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan Indonesia ini dari posisi geografis saja menguntungkan. Kemudian kalau ini kita transformasikan ke dalam bentuk globe atau bola dunia, maka kita ini dilintasi garis ekuator, yaitu garis yang membelah bumi, lintang utara dan lintang selatan. Artinya apa? Cahaya matahari itu melintas di Indonesia sepanjang tahun dan tidak kurang. Berbeda dengan daerah-daerah yang di kutub utara dan kutub selatan, sangat sedikit. Padahal tumbuh-tumbuhan daunnya itu untuk bersintesa membutuhkan cahaya matahari. Artinya apa? Tidak ada tanaman yang tidak tumbuh kalau ditanam di Indonesia. Selanjutnya, banyak teori mengatakan kita ini bagian dari sebuah peradaban kuno Atlantis yang hilang, sehingga kaya dengan berbagai macam mineral sumber daya alam, bauksit, nikel, minyak bumi, luar biasa. Ini menjadikan daerah kita, negara kita Indonesia ini dari sejak dulunya merupakan tempat para penjajah mencari penghidupan. Dulu Belanda datang 1600-an, kita nggak tahu niatnya apa, karena humble, masyarakat Indonesia itu ramah tamah,
sehingga tidak dirasakan. Mereka bercocok tanam, cengkeh, palawija dibawa ke Belanda. Demikian. Hingga lama-lama muncullah kesadaran. Nah, ini kita melihat Indonesia, bangsa kita ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem pertahanan untuk menjaga semua kekayaan yang ada di dalam perut bumi Indonesia ini, sehingga kita nantinya bisa mewariskan. Bapak Ibu sekalian, perjalanan sejarah Indonesia dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945, bahwa Indonesia yang kita rasakan saat ini adalah Indonesia yang diwariskan oleh founding fathers, para pendiri bangsa kita yang memproklamasikan. Beliau-beliau dulu sudah menurunkan kepada kita ideologinya Pancasila, benderanya merah putih, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Maka harus kita sadari bersama, sebagai sebuah bangsa, itulah identitas kita untuk bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka itu identitas kita. Maka anak-anak kita saat ini harus kita ajarkan, Indonesia tanpa Pancasila berarti sudah bukan Indonesia yang diproklamasikan 1945 tanggal 17 Agustus. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ketika benderanya sudah berubah bukan merah putih, maka sudah bukan Indonesia yang didirikan 17 Agustus 1945. Ini yang harus kita pahami bersama, karena inilah yang menjadi benteng identitas kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, menjaga semua simbol-simbol kebangsaan kita memerlukan alat-alat, di mana dalam ketatanegaraan kita Indonesia memiliki dua alat. Yang pertama adalah TNI, yaitu alat pertahanan negara. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia atau Polri adalah alat keamanan negara. Jadi ini dua-duanya adalah alat yang berfungsi berbeda. Jadi kalau yang satunya itu mungkin kunci Inggris, yang satunya obeng, nah itu beda fungsinya. Jadi tidak mungkin berebut peran. Selanjutnya alat yang ketiga apa sebenarnya? Yang bukan penjaga tetapi pelaksana, yaitu alat pemerintahan negara. Kita mengenal trias politika, ini panjang, saya tidak mengarah ke situ nanti. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Alat pemerintahan negara termasuk Pak Wali Kota, sampai Pak Presiden, inilah alat negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah cara pandang. Sekarang ada pertanyaan, untuk menjaga wilayah kita, kita memiliki alat pertahanan negara yang alat pertahanan negaranya berbeda strukturnya dengan Amerika. Amerika bersifat ofensif, maka tentaranya hanya back to barrack. Mereka semuanya di barak. Mereka tidak perlu komando teritorial seperti di Indonesia. Kenapa? Karena konsep mereka adalah menyerang. Mereka tidak akan berperang di wilayah sendiri. Sedangkan Indonesia, strategi pertahanannya adalah strategi defensif aktif. Kita ini bertahan, tidak punya niatan menyerang negara lain. Maka kita hanya bertahan, sehingga sistem pertahanan yang kita anut adalah sistem pertahanan rakyat semesta, di mana pelaksananya 3 lapis. Jadi kalau Indonesia diserang negara lain, maka yang mengatasin pertama adalah TNI. TNI, pasukan-pasukan tempur, Kostrad, Kopassus, Batalion 201, 202, inilah yang akan berperang. Ketika mereka kalah, maka yang membantu adalah komponen cadangan atau Komcat, mulai membantu. Ketika ini kalah, termasuk rekan-rekan kepolisian, ini Komcat.
Jadi komponen cadangan adalah setiap warga negara yang sudah pernah mengikuti pendidikan militer, tetapi statusnya bukan kombatan. Nah, jadi seperti Pak Kuat ini sudah pernah dapat latihan militer, nembak, guling-guling, kanan kiri, tujuannya apa. Tetapi saya yakin kalau Pak Kiai dan para santrinya belum pernah itu. Nah, makanya nanti masuknya ke dalam komduk, komponen pendukung pertahanan negara. Kapan komponen pendukung pertahanan negara ini dikerahkan? Ketika komponen utama yaitu TNI dan komponen cadangan sudah kalah, mati semua, kami ini sudah mati semua. Maka ketika TNI-nya kalah, apakah Indonesia akan mengangkat bendera putih dan silahkan penjajah, silahkan keruk semua, jajah semua, silahkan perkosa semuanya rakyat Indonesia? Apakah seperti itu? Tidak. Makanya dalam sejarah revolusi kemerdekaan kita dikenal resolusi jihad, yang saat itu dikumandangkan oleh para kiai. Oratornya adalah Bung Tomo, teriak-teriak dia itu, sehingga membuat rakyat Indonesia nggak takut lagi mati, merdeka atau mati. Kalau kamu penjajah ingin menjajah Indonesia, bunuh kami semua, ratakan kami semua, baru silahkan jajah Indonesia. Selama engkau masih meninggalkan satu bayi anak Indonesia pun, niscaya ketika dia dewasa akan menuntut bela kemerdekaan bangsanya. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Saat ini mereka sudah mulai kehilangan rasa seperti itu. Oleh karena itu, TNI, Kodim, Koramil, Babinsa yang ada di kewilayahan, tujuannya itu Bapak Ibu. Ketika sudah perang berlarut, perang semesta, rakyat semuanya harus terlibat, maka para Babinsa inilah yang nanti akan menghimbau para pemuda-pemuda dan rakyat Indonesia. Wahai pemuda desa A, mari kita berkumpul di lapangan desa A, saya ajarkan gimana caranya berperang, kita lanjutkan perjuangan. Maka struktur inilah yang membedakan kita dengan negara lain. Maka ketika ada narasi-narasi, kenapa tentara kita ada komando teritorial, ada Babinsa, ada Koramil, masuk sampai ke desa-desa, ini militerisasi. Ini adalah bentuk ketidakpahaman tentang bagaimana sistem pertahanan kita disusun sesuai dengan karakter dan kemampuan bangsa kita. Next slide. Selanjutnya saya, wah ini kayaknya di PDF kan Pak ya, di PDF kan atau di PPTX kan ini? Ini bisa dihapus nggak Pak itunya, barcode-nya bisa di, nggak bisa ya? Baik ya, sudah kembali. Jadi saya sebenarnya di sini Pak, kalau belum di PDF kan di logout, keluar dulu ke ini, ke PowerPoint-nya, nanti dihapus barcode-nya itu Pak. Jadi saya ingin menjelaskan dua buku yang dikarang oleh Bapak Presiden kita. Yang pertama adalah berjudul Paradok Indonesia. Ini sebenarnya sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelah kiri ini sebenarnya buku, kalau nggak ketutupan ini mohon maaf, staf saya belum membuang ini mungkin barcode-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload buku ini secara PDF dengan men-scan barcode yang tertampil di layar. Itu kalau di-scan akan bisa mengakses ke PDF bukunya. Kemudian buku yang sebelah kanan isinya adalah transformasi bangsa, strategi transformasi bangsa. Kenapa ini saya ambil untuk melanjutkan presentasi ini? Setelah tadi kita melihat sebagai sebuah bangsa, saat ini kita memiliki presiden yang memiliki visi kuat menjadikan Indonesia menjadi negara yang berdikari, berdiri di kakinya sendiri.
Konsep itu dapat kita baca, kita lihat di dalam buku beliau. Yang pertama, Paradok Indonesia. Next slide. Nah, ini biar nggak ketutupan, nanti ada lagi barcode-nya. Nah, di dalam buku Paradok ya, intinya adalah adanya ketimpangan sosial yang sangat tinggi terjadi di Indonesia. 1% orang Indonesia menguasai kekayaan lebih dari 60% dan menguasai lebih dari 36% lahan di Indonesia. Bayangkan hanya 1%, berarti 99%-nya hanya menguasai sisanya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Di buku Paradok Indonesia beliau menemukan evidence, bukti-bukti yang sangat banyak bahwa ketimpangan sosial di Indonesia ini terjadi luar biasa. Kemudian di buku yang kedua adalah konsep bagaimana Bapak Presiden kita mengurai berbagai permasalahan dalam buku yang pertama, kemudian dijadikan sebagai sebuah strategi. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah bentuk dari hilirisasi nikel. Jadi kebijakan beliau ini benar-benar membuat gelisah negara lain. Kenapa? Nggak boleh lagi kita ekspor biji nikel, nggak boleh lagi ekspor biji timah, nggak boleh lagi ekspor biji tembaga dan sebagainya. Nah, ini masalah buat negara-negara yang selama ini bahan baku industrinya dari negara kita. Maka jangan heran kalau saat ini berbagai macam kondisi chaos itu dimunculkan. Tidak suka ini, tidak suka itu, berbagai macam kondisi itu dimunculkan. Tujuannya apa? Gagal. Indonesia gagal mencapai kemandiriannya itu. Tujuan utamanya. Caranya banyak. Pecahkan konsentrasi pemerintahnya, jangan sampai konsentrasi dia. Munculkan berbagai macam konflik, demo, konflik sosial dan sebagainya. Nah, habis tenaganya untuk berpikir ke sana. Nah, ini sebagai sebuah contoh hilirisasi. Kita saat ini bingung, Pak, sekarang ini banyak sekali pengangguran, lapangan pekerjaan sangat sedikit, rakyat bingung, kemiskinan di mana-mana. Tapi kalau ditanya, ada ide gagasan enggak? Enggak ada. Betul tidak? Kebanyakan kita hanya bisa menemukan masalah, what-nya saja. So what? Izin Komandan, waktu mohon 1 menit lagi. Waduh, 1 menit lagi. Ya, enggak apa-apa. So what-nya kita tidak tahu. Maka di sini beliau memiliki sebuah ringkasan bagaimana mencapai hilirisasi itu. Investasinya berapa, akan menyerap berapa tenaga kerja, hingga nanti pendapatan negara berapa. Next, lanjut Pak. Nah, ini contoh lagi, bisa dibaca di buku itu. Lanjut Pak. Oleh karena itu, siapa yang bisa membangun bangsa kalau bukan anak bangsa sendiri? Oleh karena itu, ulama dan umarok harus bersatu, saling menasihati, sehingga rakyat Indonesia tidak menjadi objek perebutan pengaruh lagi. Next. Ini bisa di-scan lagi bila yang berkenan, di-scan, ada bukunya. Lanjut. Alhamdulillah sudah selesai. Enggak kelebihan Pak ya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa ada rasa menggurui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima